Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala muslimin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadur Rasulullah. Baik, teman-teman, pertemuan kali ini terkait dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Saya akan melakukan atau searching video penjelasan saya mengenai inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang saat ini akan dibahas mengenai student center learning. Nah, apa itu student center learning? Student center learning merupakan suatu pendekatan model belajar yang berpusat atau dilakukan pada siswa atau mahasiswa dengan kebutuhan atau tipe gaya belajar untuk mencapai tujuan kompetensi. Jadi, intinya adalah dari student center learning adalah sesuatu yang berpusat kepada mahasiswa atau kepada siswa kita. Nah, mau itu dari pokok bahasan, jadi membuat siswanya itu berpikir. Nah, membuat berpikir lebih dalam, lebih mendalam ya, membuat mereka itu ada kegiatan. Nah, kegiatan ini dinamakan student center learning karena mereka yang lebih berpikir, yang lebih mengeksplor apa yang perlu dibahas. Nah, dasar teorinya dari mana? Ini dasar teorinya, dasar teori konstruktivisme atau konstruktivistik, membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata yang diperoleh sendiri. Nah, jadi konstruktivisme ini atau konstruktivistik ini lebih kepada siswanya lebih aktif. Nah, bisa dikatakan ke model yang praktikum gitu, atau yang model prakteknya adalah siswanya. Nah, dikatakan student centered learning. Oke. Lalu student centered learning itu yang diketahui apa saja sih? Nah, student centered learning ini yang diketahuinya inflexible learning. Jadi bersifat fleksibel atau eh, kapanpun lah dimanapun bisa dilakukan. Mau pembelajarannya daring, mau pembelajarannya luring, gitu. Mau blended, semi itu bisa dilakukan. Nah, terus bersifat independent learning, open distance learning, participative learning, self management learning. Nah, dari sini semua eh, hal-hal yang fleksibel, independen, open, partisipatif, dan self management ini merupakan bagian dari SCL. Nah, student center learning itu memang harus terkonteks atau terancang. Dia memang harus dirancang terlebih dahulu. Jadi guru, dosen, ataupun teman-teman calon pendidik harus merancang dulu apa yang akan dirancang, pembelajaran apa yang dirancang, pembelajaran apa yang cocok, begitu. Terancang dan tak terancang. Hmm, Terancang dan tak terancang ini akan menjadi sesuatu yang apa namanya ya? Jadi kalau terancang itu pasti akan berjalan dengan baik, kalau tak terancang sudah jelas. Nah, ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, guru sebagai fasilitator atau dosen sebagai fasilitator, teman-teman juga nanti sebagai fasilitator itu seperti apa? Ada interaksi memantik, eh, menitik beratkan pada metode inquiry dan discovery. Nah, kemarin kan sudah dicontohkan sama teman-teman banyak ya, bagaimana cara metode discovery dan inquiry itu. Lalu ada siswa atau partner menunjukkan kinerja kreatif maupun kognitif, psikomotor, dan afektifnya secara utuh. Dan ada sumber belajar. Nah, dari sini semua ini menjadi suatu kesatuan yang utuh begitu dalam student centered learning. Nah, di pembelajaran di 4.0 ini teman-teman nanti bisa akses, explore
pembelajaran 4.0 secara pedagogik itu seperti apa sih? Apa yang harus dipersiapkan secara andragogik, apa saja, secara paragogik, apa saja, heutagogik, self-determined learning, dan cybergogik. Itu nanti teman-teman bisa explore lebih jauh oleh sendiri ya. Ini selanjutnya mengenai belajar mandiri di era 4.0. Keterampilan belajar baru sedang berlangsung, pedagogi, andragogi. Nah, mungkin seperti yang sekarang saya sampaikan, saya hanya memantik teman-teman melalui sebuah video, mungkin seperti ini, eh, memaparkan memaparkan eh, materi secara memantik saja, tidak secara mendalam. Mungkin nanti secara mendalamnya akan dicari oleh teman-teman sendiri, begitu. Mau itu lewat cyber dan platform-platform lainnya. Nah, student center learning dalam beberapa tahun terakhir ya, lembaga LPTK atau lembaga pendidikan tinggi vokasi telah berusaha untuk membekali mahasiswa dengan kedua hard skill, yaitu pengetahuan kognitif dan profesional. Nah, memang sekarang ini dilangkahkan seperti itu, kognitif dan profesionalnya harus berbarengan, dan soft skill seperti pemecahan masalah dan kerja tim. Ya, ini pemecahan masalah dan kerja tim juga menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, contohnya apa saja? Nah, ada problem, based learning, project, case based learning. Satu lagi mungkin contohnya success based learning. Nah, kalau project based learning itu seperti apa? Nah, project based learning itu adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru atau dosen untuk mengelola pembelajaran yang melibatkan kerja project. Nah, misalkan bikin video itu kan kerja project, atau bikin media pembelajaran itu kerja project, bikin buku kerja project. Nah, isi kontennya terserah. Pembelajaran berbasis project ini mengacu pada metode pembelajaran berbasis penyelidikan yang melibatkan siswa atau mahasiswa dalam konstruksi pengetahuan yang meminta mereka menyelesaikan proyek yang bermakna dan mengembangkan produk pada dunia nyata. Misalkan kita bikin sesuatu, eh, misalkan saya kasih contoh, misalkan media pembelajaran pemijahan karena mungkin susah dan lain sebagainya, harus selalu di laboratorium. Nah, dibikin media pembelajarannya berbentuk video, tapi videonya harus terstruktur, yang rapih dan lain sebagainya, terlihat betul seperti nyata ketika kita melihat video itu, pengetahuan kita sama seperti melakukan secara langsung, ataupun membantu pengetahuan kita mencapai kompetensi tersebut. Definisi pendidikan adalah masalah otentik, menarik. Nah, tadi ada masalah novelty. Novelty-nya harus muncul, masalah otentiknya harus muncul, menarik dan kompleks ya yang pembahasannya. Terus ada solusi pengumpulan data, asumsi dan lain sebagainya, dan keterampilan profesional. Yang paling jelas dalam pemecahan proyek ini, seseorang guru atau calon pendidik seperti teman-teman harus menguasai eh, kompetensi yang akan diajarkan. Itu suatu hal yang keharusan. Jadi ketika akan merancang sesuatu, diaplikasikan kepada siswanya, dia harus mengetahui secara utuh apa yang akan diajarkan. PJBL berbasis proyek menawarkan kepada tim, siswa, atau mahasiswa masalah otentik, menarik, dan kompleks yang harus mereka rancang solusi atau artefak berdasarkan pengumpulan data, asumsi, dan pernyataan lebih lanjut. Nah, menerapkan dan mengintegrasikan konsep dan prosedur sambil meningkatkan keterampilan profesional. Nah, ini mungkin salah satu definisi dari PJBL ya. Mungkin teman-teman bisa interpretasi sendiri. Keunggulannya apa saja? Pertanyaan penuntun, fokus pada tujuan pembelajaran, ada partisipasi aktif, terus kolaborasi, penggunaan teknologi, penciptaan atau pembuatan artefak ataupun benda-benda yang lain lah ya. Nah, ini dari sini terlihat apa itu keunggulan dari PJBL. PJBL, proyek yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa, merupakan pekerjaan yang nyata, yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Proyek dikerjakan bukan dalam simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau masalah yang benar-benar nyata.
Nah, ini contohnya dari sini. Teman-teman bisa mungkin membuat sesuatu yang kira-kiranya nyata itu apa. Nah, nanti saya berpikir teman-teman buat suatu tugas yang kira-kiranya akan menjadi suatu project gitu. Nah, pedoman pembimbingan, keautentikan, ketaatan terhadap nilai-nilai akademik, belajar pada dunia nyata, aktif meneliti, hubungan dengan ahli dan penilaian. Nah, prosedurnya seperti apa? Prosedur pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan mendasar menyusun perancangan proyek dan menyusun jadwal. Itu pertanyaan mendasar tuh yang seperti tadi dikatakan nah novelty ya. Eh, Kenapa sih perlu membuat sesuatu itu gitu. Nah, lalu menyusun rancangan dan menyusun jadwal. Ada step-stepnya untuk membuat menyusun rancangan proyek dan menyusun jadwal itu terjadwal begitu. Nanti monitoring, menguji hasil. Misalkan kalau bentuknya tulisan itu diturnitin. Nah, kalau bentuknya video tuh dilihat asas-asas videonya nyampe atau enggak gitu. Kalaupun bentuknya aplikasi, aplikasinya berjalan atau tidak. Nah, kalaupun bentuknya seni pertunjukannya menarik atau tidak dan lain sebagainya. Itu banyak sekali selesaikan. Nah, proses PJBL adalah start with ini hampir sama dengan yang tadi lah. Nah, yang terakhir ada 6 step di sini ya. Nah, teman-teman bisa merancang PJBL menjadi salah satu bentuk atau pilihan dalam proses inovasi pembelajaran di student center learning gitu. Ciri-ciri kegiatan adanya permasalahan atau tantangan yang harus diselesaikan, siswanya mendesain proses permasalahan, mempelajari dan menerapkan keterampilan, bekerja dalam tim kooperatif, mempraktekkan berbagai keterampilan, melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, dan mengerjakan proyek evaluasi. Itu ciri-ciri PJBL. Nah, selanjutnya kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan. Nah, penilaian itu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Ini juga terkait dengan penilaian, digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasi, nah, kemampuan menginformasi peserta didik dalam pelajaran tertulis secara jelas. Nah, perlu dipertimbangkan dalam penilaian kemampuan pengolahan, relevansi, dan keaslian. Slide terakhir adalah, dua slide terakhir adalah langkah-langkah penilaian autentik. Penilaian autentik ini adalah mengajak masih teman-teman siswa atau mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan akademis dalam kehidupan nyata. Untuk tujuan yang bermakna, penilaian autentik dari keterampilan dapat dilakukan melalui proyek penilaian. Teknik penilaian yang dilakukan dengan observasi langsung dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, contoh dari langkah-langkah penilaian otentik yang akan saya lakukan adalah terhadap tugas teman-teman yang kemarin ya. Itu tugasnya masih berlanjut. Nah, nanti saya selesaikan ini, saya jelaskan ke teman-teman identifikasi dari pemetaan material. Nah, ini yang langkah penilaian juga teman-teman bisa pelajari lah ya. Dan yang terakhir adalah contoh laporan proyek sederhana. Ini contoh saja yang saya ini kan mengutip dari orang lain juga contoh penilaiannya nanti banyak contoh laporan proyek yang bisa kita explore. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait eh, pertemuan kali ini. Nah, dari video ini, teman-teman Bapak kasih tugas. Yang pertama adalah melanjutkan tugas yang kemarin. Karena teman-teman setelah mengumpulkan materi, saya minta materinya itu ditambahkan dengan desain perencanaan strategi pembelajaran. Desainnya ini misalkan teman-teman yang menggunakan kan sudah terbagi terbagi satu orang satu metode pembelajaran. Dari metode pembelajarannya ini kaitkan dengan student center learning dan buat rancangan pembelajarannya. Nah, rancangan pembelajarannya berdasarkan sintaknya. Mau ngambil mau ngambil materi apa? Nah, silakan cantumkan di situ. Nah, dikumpulkan lagi di Drive. Hari ini maksimal jam 24.00. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, misalkan di sini ada sintak kan, misalkan yang kebagian PJBL. Ada sintaknya
6 misalkan. Ada sintaknya ini, misalkan sintaknya 6. Nah, keautentikan, ketaatan, oh, bukan yang ini. Nah, pertanyaan penuntun fokus pada tujuan. Atau misalkan nanti sintaknya masing-masing, sintak dari masing-masing teman-teman. Nah, itu dibikin seperti desain akan melakukan pengajaran kepada siswa. Nah, nanti susun berdasarkan sintak ditambahkan ke materi yang kemarin teman-teman sudah buat. Karena kemarin baru ada pengertian, definisi pengertian, sintak, keunggulan, dan lain sebagainya itu dilengkapi dengan itu. Nanti dikumpulkan jam 24.00. Oke, terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugasnya secara mandiri. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.